Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Yohanes Putra Pradana Muadae dengan NIM 2405 3560 4155 dan rekan saya. Saya Muhammad Difal Fajri dengan NIM 240 5356 Jadi baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi belajar mandiri atau diskusi kelompok bersama AI menggunakan ChatGPT dengan materinya itu materi utamanya klasifikasi. Nah, klasifikasi ini eh, sudah dibahas ya atau sudah dimention di pertemuan-pertemuan data science sebelumnya seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke sesi belajarnya bersama AI ini, mungkin kami bisa menjelaskan dulu nih ya apa itu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini merupakan bagian dari supervised learning yang dimana supervised learning itu datanya itu dilabeli. Nah, setelah datanya dilabeli untuk di training kemudian dan bisa melakukan prediktif. Nah, lebih tepatnya lagi, klasifikasi ini merupakan bagian dari bagian data mining prediktif. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar ada dua nih data mining jenisnya. Yang pertama prediktif dan deskriptif. Kalau klasifikasi ini merupakan bagian dari prediktif. Nah, intinya dari klasifikasi ini itu memprediksi label kelas atau kategori untuk suatu data input yang baru. Jadi kita training atau melatih data-data histori sebelumnya untuk kemudian ketika ada data yang baru itu dia bisa mengklasifikasi dan ini data yang baru ini merupakan bagian kategorikal apa seperti itu. Nah, selain klasifikasi ada satu keyword lagi itu yang sering dimention bapaknya waktu online meeting kemarin yaitu classifier. Classifier sendiri itu algoritma dari si classification ini. Algoritma atau model yang melakukan pekerjaan klasifikasi tersebut. Fungsi utamanya itu untuk pemetaan yang mengambil data input dan menempatkannya ke dalam kategori tertentu. Nah, klasifikasi ini itu outputnya bukan berupa numerik atau angka-angka, melainkan berupa kategorikal gitu, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh klasifikasi oleh teman saya. Baik, pada contoh klasifikasi yang digunakan pada kasus-kasus tertentu, kami mengambil ada dua kasus, yaitu yang pertama, kasus atau contoh ya, yang pertama itu ada spam email. Jadi pada kasus spam email, model mempelajari ciri-ciri pesan yang termasuk spam dan bukan spam. Lalu digunakan untuk mengklasifikasi email baru secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua yaitu identifikasi sel tumor. Jadi pada kasus ini modelnya itu menganalisis karakteristik sel dan menentukan apakah tumor tersebut bersifat jinak atau ganas. Nah, dengan demikian klasifikasi membantu sistem keputusan dalam bentuk kategori secara otomatis dan terstruktur. Oke, jadi seperti selanjutnya. Jadi baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan AI, diskusi kelompoknya. Jadi berikut ini promnya. Lalu mengenai topiknya itu sendiri kami mengambil sekitar 10 ya, 10 keyword topik yang akan kami diskusikan malam ini, yang itu yang pertama feature, class, inductive step, deductive step, zero R, one R, nearest neighbor, decision tree, semi supervised classification, dan multi-class classification. Jadi mungkin bisa langsung saja mengenai diskusi kelompoknya. Oke. Jadi mungkin nanti jawabnya itu silang-silang ya, dari 1, 6, 2, 7 gitu. 1, 6, 2, 7, kayak silang-silang gitu loh. Oke, Halo. baik, kita akan masuk sebuah pertanyaan e-commerce. Oke. Supaya e-commerce ingin membantu sama konsumen berdasarkan filosofi ransel. Saya dengar banyak. Berarti ini study case ya? Bisa sih, mungkin lebih menarik saja gitu untuk diskusi malam ini gitu. Mungkin berupa study case seperti itu. Oke, yang pertama itu pertanyaannya. Jadi sebuah perusahaan e-commerce ingin membangun sistem klasifikasi untuk memprediksi kategori pelanggan berdasarkan perilaku belanja
mereka. Dataset yang dimiliki yaitu banyak fitur numerik dan kategorikal, lalu beberapa data tidak memiliki label, target memiliki lebih dari 2 kelas, dataset cukup besar dan tidak sepenuhnya seimbang. Nah, berdasarkan kasus tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Oke, Nah, mungkin yang pertama itu pertanyaan 1 adalah fitur class. fitur. Jadi, jelaskan bagaimana perbedaan tipe fitur numerik versus kategorikal dalam mempengaruhi pemilihan algoritma seperti K-Nurses, Nightboard, dan Decision Tree. Oke. Baik, jadi perbedaan ya. Jadi perbedaan fitur numerik dan kategorikal sangat mempengaruhi cara kerja algoritma klasifikasi karena setiap algoritma memproses tipe data dengan mekanisme yang berbeda. Pada K-Nurses Nightboard atau disebut juga KNN, fitur numerik lebih cocok karena algoritma ini menghitung jarak, misalnya eludation distance, sehingga data kategorikal harus diubah terlebih dahulu ke bentuk numerik seperti encoding dan bahkan bisa mempengaruhi hasil jika skala tidak dinormalisasi. Pada Naive-Bayes, tipe fitur menentukan varian yang digunakan. Gaussian Naive-Bayes biasanya untuk data numerik karena berbasis distribusi normal, sedangkan multinominal atau Bernoulli lebih cocok untuk data kategorikal dan frekuensi. Sementara itu, decision tree relatif fleksibel karena dapat menangani fitur numerik maupun kategorikal secara langsung dengan membagi data berdasarkan nilai atau kategori tertentu, sehingga lebih adaptif terhadap berbagai tipe fitur tanpa banyak praproses tambahan. Oke. Kemudian mungkin saya selanjutnya. tanya. Mungkin membantu menjawab juga masih di nomor 1 karena mengingat saya mengira kalau pertanyaan itu 10 tapi dibagi jadi 6 gitu dari AI-nya. Jadi mungkin saya bisa membantu di nomor 1. Di nomor 1 kan sudah dijelaskan tuh tentang perbedaan tipe fiturnya. Mungkin saya bisa bantu menjelaskan definisi dari K-Nearest Neighbor dan decision tree itu sendiri. Oh iya. Kan. Oke. Bisa dilihat bagian atasnya tadi itu deskripsinya gimana ya, tentang studi kasusnya sebuah perusahaan e-commerce yang membangun sistem klasifikasi. Oke. K-Nearest Neighbor dan decision tree dalam studi kasus e-commerce ini. Oke. Banyak fitur numerik dan kategorikal. Fitur numerik dan kategorikal dapat mengaruhi pemilihan. Jelaskan bagaimana perbedaan tipe fitur numerik dan kategorikal. Oke. Tipe fitur ya. Tipe fitur itu numerik, ada juga kategorikal. Kalau itu numerik itu berarti klasifikasinya itu bisa menghasilkan berupa angka ya. Kalau kategorikal itu berupa kelas atau apa ya bahasanya. Kategorikal itu kayak apa ya, contohnya itu kayak Gmail gitu tadi kan yang sudah dicontohkan. Kalau misalnya spam itu kan spam dan bukan spam itu kan contoh dari kategorikal. Nah, seperti itu. Langsung saja nih K-Nearest Neighbor-nya. K-Nearest Neighbor itu apa ya? Mungkin yang setahu saya itu mengenai prinsip kedekatan atau kemiripan data antara satu kelas dengan kelas lainnya dengan mayoritas K-nya itu sendiri. Makanya ada K di depan itu tuh. Apa ya, terus cukup sulit juga ya K-Nearest Neighbor ini karena yang setahu saya itu dari namanya saja ya, K-Nearest Neighbor berarti dia itu mencari K yang terdekat atau yang melihat dari tetangga-tetangganya yang mendekati. Kalau misalnya data yang baru ini dia itu diklasifikasikan sebagai apa itu dilihat dari data-data historis yang paling mendekati lah, seperti itu. Nah, untuk decision tree-nya sendiri itu
mungkin mengenai pohon keputusan gitu. Ingat saya waktu semester 2 itu kita ada mata kuliah mengenai struktur data dan ada data structure itu salah satunya tree gitu. Mungkin tree ini merupakan bagian dari algoritma decision tree itu sendiri. Nah, algoritma ini ya, setahu saya itu menggunakan struktur yang menyerupai pohon untuk memetakan keputusan-keputusan dan konsekuensinya dari data-data histori sebelumnya yang sudah dipelajari seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab atau menggambarkan atau mendefinisikan tentang nearest neighbor ini dan decision tree untuk nomor satu seperti itu. Mungkin nomor 2 itu mungkin 2A ya, bisa dijelaskan teman saya. Oh, 2A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan inductive step dalam konteks Itu kasus ya. Sebuah perusahaan kamu membangun sistem klasifikasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan inductive step dalam konteks machine learning pada kasus ini. Jadi pada kasus ini adalah proses ketika model mana ya? Proses ini kan maksud konteks machine learning. Oke. Proses kamar. Jadi induktif. Mic-nya mati. Ya, udah. Oh iya, ya. Ya maaf. Jadi induktif step dalam konteks machine learning pada kasus ini adalah proses ketika model mempelajari pola umum dari data pelanggan yang sudah memiliki label untuk membangun suatu fungsi atau aturan yang dapat menghubungkan fitur-fitur numerik dan kategorikal dengan kategori pelanggan. Modelnya ini menganalisis perilaku belanja seperti frekuensi transaksi, nilai pembelian, atau jenis produk untuk menemukan pola yang membedakan setiap kelas. Meskipun data tidak sepenuhnya seimbang dan sebagian tidak memiliki label. Proses ini disebut induktif karena realisasi dari contoh-contoh data yang tersedia untuk digunakan dalam memprediksi data baru di masa depan. Oke, saya telah menjawab yang bagian 2A. Kemudian yang B, contoh deduktif step setelah model dibangun akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi mungkin menurut saya ya, kalau nomor 3 itu saya yang jelaskan A dan B, kamu yang ngejelasin 2A dan B gitu, supaya lebih ini ya, relevan gitu satu sama Oh, lain. aku 2A dan B. Iya. 2AB. Oh, oke, sorry. Saya yang salah tadi. Saya yang mengira kalau A dan B itu berbeda gitu antara induktif dan deduktif. Ternyata dia itu satu kesatuan pertanyaan. Jadi mungkin saya akan menjawabkan nomor 3 dan Anda menjawab keseluruhan nomor 2 seperti itu. Oke, bentar ya, sabar. Berikan contoh deduktif step setelah model dibangun. Jadi, deduktif step terjadi setelah model selesai dibangun, yaitu ketika model menggunakan pola atau aturan yang telah dipelajari untuk mengklasifikasi pelanggan baru. Pada tahap ini, model tidak lagi mempelajari data, melainkan menerapkan hasil pembelajaran sebelumnya untuk membangun keputusan. Misalnya, jika seseorang pelanggan baru memiliki frekuensi belanja tinggi dan total transaksi besar, model akan menyimpulkan berdasarkan pola yang sudah ada bahwa pelanggan tersebut termasuk dalam kategori tertentu, seperti pelanggan premium atau high value. Seperti itu. Oke. Jadi baik, lanjut ke nomor 3 ya. Saya akan menjelaskan mengenai topik 0R dan 1R ini. Dua algoritma yang bisa dibilang lumayan lama gitu, atau primitif bahasanya. Nah, pertanyaan 3A itu, mengapa 0R tetap penting dalam eksperimen machine learning? Oke. Walaupun primitif tadi saya bilang, tapi masih penting ya dalam eksperimen machine learning. Kenapa ya? 0R dan 1R itu 0R. Oke. Definisi
Zero R tetap penting. Zero R ini mungkin saya jelaskan dulu ya mengenai apa itu zero R. Mungkin ada yang tidak tahu gitu. Nah, zero R ini adalah metode klasifikasi yang paling sederhana atau primitif yang tadi saya bilang, karena ia mengabaikan semua fitur atau atribut dalam dataset dan hanya fokus pada satu target atau label kelas satu saja itu. Nah, strategi yang digunakan adalah selalu memprediksi kelas yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak atau kelas mayoritas lah gitu. Kata kuncinya itu mencari dari kelas mayoritas seperti itu. Nah, alasan nih untuk menjawab pertanyaan 3A, mengapa zero R tetap penting begitu. Menurut saya mungkin sebagai tolak ukur dasar sih, karena dia kembali lagi primitif atau yang dasar gitu, yang paling sederhana. Mungkin zero R itu kan digunakan sebagai standar minimum performa. Apalagi ya, selain karena primitifnya itu, mungkin untuk mengidentifikasi data yang imbalance, karena zero R ini sangat berguna untuk mendeteksi ketidakseimbangan data, mengingat karena dia itu mengecek dari data-data yang memilih kelas atau fitur yang mayoritas kayak gitu tadi. Apalagi ya, mungkin menentukan skala perbaikan itu mungkin dengan mengetahui performa zero R ya, kita tuh bisa mengukur seberapa besar nilai tambah yang diberikan oleh fitur-fitur dalam dataset selain data yang kita utamakan tadi, yang kita pilih. Selisih antara akurasi dalam model kompleks itu dari zero R itu menunjukkan seberapa banyak informasi yang berhasil kita ekstrak seperti itu. Informasi kita kan perlu informasi dari data to wisdom seperti itu. Itu untuk menjawab 3A ya, mengapa zero R tetap penting. Oke, yang 3B, dalam kondisi seperti apa 1R bisa memberikan insight yang berguna. Oke, 1R ini, seingat saya itu bapaknya tuh pernah mention ya, kalau 1R itu di atas tingkatnya 0R, yang dimana kalau 0R itu lebih sederhana, sedangkan 1R itu kayak lebih di atasnya gitu tingkatannya. Apa ya, dalam kondisi seperti apa? Oke, Aku yang jatuh cinta. oke. Bentar. Maksudnya dalam kondisi apa, kondisi berarti apa 1R bisa memberikan insight yang berguna. 1R 1R itu algoritma yang masih satu keluarga dengan 0R. Saya agak bingung ya mengenai 1R ini. 1R cukup sulit juga ya, karena dua algoritma ini cukup lama gitu dibandingkan KNN atau decision tree gitu kan, modern gitu, jadi kita lebih tahu gitu. Apa ya, mungkin menurut saya ya, mungkin bisa menjawab untuk 1R itu, yang pertama mengukur kecerdasan model kompleks. Nah, mungkin sama seperti 0R yang tadi itu, 1R ini berfungsi sebagai tolak ukur juga gitu. Kalau 0R hanya melihat frekuensi kelas atau dari tebak mayoritas, nah kalau 1R ini mulai melihat hubungan antara data nih atau satu fitur, dia melihat hubungan. Jadi dia tuh kayak di atas 0R. Jika model canggih gitu, kita tidak bisa mengalahkan akurasi 1R. Artinya model kita itu tuh tidak gagal menangkap hubungan dasar yang paling sederhana sekalipun dalam dataset tersebut gitu. Lalu apa ya, 1R mungkin dominan atribut yang deteksi atribut yang dominan gitu mengenai fiturnya. 1R ini kan secara otomatis mengidentifikasi fitur mana yang paling informatif dari hubungan-hubungan tadi itu, hubungan-hubungan data. Nah, dalam prosesnya ini 1R itu mengevaluasi semua atribut satu persatu untuk melakukan hubungan tadi itu tuh. Nah, fitur yang dipilih oleh 1R itu sebagian aturannya itu final adalah fitur yang memiliki korelasi terkuat dengan label kelas. Ya, kembali lagi kita tuh ngomong soal korelasi dan hubungan dari 1R. Nah, jadi insight yang berguna yaitu tadi deteksi atribut yang dominan, dan mungkin juga tadi sebelumnya mengukur kecerdasan model yang kompleks seperti itu. Untuk nomor 3 bisa dilanjutkan nomor 4 ya.
Kan nearest neighbor nih. Oke. Oke, kita akan melanjutkan Keynote Snackboard versus Decision Tree. Jadi untuk definisi ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi ya. Iya. Betul, saudara? Iya, betul. Oke, lalu pertanyaan itu, bandingkan kedua algoritma tersebut dari sisi yang pertama itu cara belajar, lazy versus eager learning. Oke, sebelum masuk cara belajarnya, jadi lazy learning dan Eager. Jadi lazy learning itu adalah metode pembelajaran di mana model tidak langsung membangun pola saat training, tetapi menyimpan data baru, lalu melakukan perhitungan ketika ada data baru untuk diprediksi. Selanjutnya, eager learning adalah metode pembelajaran di mana model langsung membangun pola atau struktur dari data saat training, sehingga saat prediksi dilakukan model tinggal menerapkan pola yang sudah dibentuk. Oke, untuk definisi lazy dan eager learning saya search dari AI karena saya baru mendengar. Maaf. Iya sih, itu juga saya juga baru dengar loh ada lazy dan eager learning itu. Ya, cara belajar. Oke, berarti cara belajar dengan lazy versus eager. Jadi saya akan menjawab yang cara belajar terlebih dahulu. Jadi di KNN atau Keynote Snackboard itu, jadi KNN itu termasuk lazy learning karena tidak membangun model saat tahap training, melainkan menyimpan seluruh data dan baru melakukan perhitungan jarak ketika ada data baru yang ingin diprediksi. Sebaliknya, decision tree termasuk eager learning karena sejak awal training sudah membangun pohon keputusan berdasarkan pembagian fitur terbaik, sehingga saat prediksi prosesnya lebih cepat. Oke, itu yang cara belajar. Kemudian saya akan menjawab yang sensitivitas terhadap skala fitur. Jadi dari sisi sensitivitas terhadap skala fitur, KNN sangat sensitif karena menggunakan perhitungan jarak. Jadi jika satu fitur memiliki skala yang besar, maka fitur tersebut mendominasi hasil prediksi sehingga biasanya diperlukan normalisasi atau standarisasi. Nah, decision tree tidak sensitif terhadap skala fitur karena pemisahan dilakukan berdasarkan nilai ambang atau disebut juga threshold. Kemudian threshold. Oke. Selanjutnya yang interpretabilitas model. Jadi dalam interpretabilitas, decision tree jauh lebih mudah dipahami karena menghasilkan struktur aturan berbentuk pohon yang dapat dibaca sebagai serangkaian keputusan logis. Nah, kalau dari interpretabilitas, KNN kurang interpretatif karena tidak menghasilkan aturan yang eksplisit, melainkan hanya bergantung pada kedekatan dengan data tetangga terdekat saat diprediksi. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya yang semi supervised classification yang akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Oke, jadi nomor 5 ya, mengenai semi supervised classification. Soalnya tadi kita kan udah mention nih kalau klasifikasi itu kan supervised learning gitu, tapi ada nih semi supervised classification. Untuk pertanyaannya sendiri, karena sebagian data tidak berlabel. Oh, berarti ini kembali lagi ke studi kasusnya ya, mengenai kalau misalnya data tidak berlabel, jelaskan bagaimana pendekatan semi supervised bisa digunakan dan apa keuntungannya dibanding supervised murni. Data tidak berlabel. Menarik ya. Karena setahu saya itu ada dua jenis data, supervised dan unsupervised gitu. Sedang klasifikasi ini kan supervised ya, harus dilabeli gitu datanya untuk bisa memprediksi gitu. Hasil nanti data yang baru masuk terus dia tuh memprediksi seperti itu. Tapi kalau semi supervised classification, karena sudah jelaskan bagaimana pendekatan. Mungkin ini mengenai tahap-tahapan ya pendekatan. Kan saya jawab itu yang pertama pelatihan awal
modelnya itu dilatih menggunakan sejumlah kecil data sudah uh, yang sudah berlabel gitu kan, karena sebagian data tidak berlabel berarti ada bagian data lain yang berlabel gitu. Jadi menurut saya pakai data yang sudah berlabel yang sebagian saja itu untuk pelatihan awal. Untuk pendekatan selanjutnya itu uh, model yang sudah dilatih dari skala kecil tadi itu digunakan untuk memprediksi label data yang belum berlabel gitu. Jadi dia tuh self learning bahasanya. Nah, terus pendekatan yang selanjutnya itu mengenai seleksi dan penggabungan. Seleksi dan penggabungan itu prediksi yang dengan tingkat keyakinannya itu tinggi daripada tingkat keyakinan sebelumnya. Kalau tadi kan kita hanya pakai data skala yang kecil tuh. Jadi untuk memprediksi saja langsung memprediksi itu kan keyakinannya kecil. Jadi untuk pendekatan selanjutnya itu uh, datanya itu mungkin seleksi dan penggabungannya. Berarti kita tuh menyeleksi, terus kita menggabungkan data-data yang sudah dilabeli dengan data hasil yang dilabeli gitu. Dan selain pendekatan selanjutnya itu mungkin mengenai maintenance atau pengulangan gitu. Karena kembali lagi dia ini kan self training. Jadi dia tuh perlu belajar sendiri dan harus berulang gitu supaya sistemnya cerdas seperti itu. Modelnya itu dilatih ulang menggunakan penggabungan data tadi di pendekatan sebelumnya untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu terus sampai mendapatkan akurasi yang lebih tinggi seperti itu. Itu untuk menjawab nomor 5 ya. Selanjutnya nomor 6 mengenai multi-class classification. Oke. Ini dijawabkan oleh teman saya. Oke. Jadi multi-class. Jika terdapat 5 kategori pelanggan, masuk ke study case tadi di atas. Kemudian jelaskan bagaimana algoritma decision tree dan KNN menangani multi-class classification. Oke, Jadi multi-class ya. Multi-class ini setahu saya itu ada 2 tipe ya di klasifikasi itu, ada binary dan multi-class gitu. Kalau binary itu betul. outputnya itu kan ada 1 atau 0 gitu. Contohnya kan tadi spam Gmail tuh. Kalau spam Gmail kan, oh ini dia spam dan bukan spam. Dia itu binary ada 2. Kalau multi class ini berarti kelasnya lebih dari 2 ya berarti gitu. Seperti itu ya. Oke, jadi pada kasus multi class classification dengan 5 kategori pelanggan, baik decision tree maupun KNN dapat menangani lebih dari 2 kelas secara langsung tanpa perlu diubah menjadi beberapa model biner. Nah, decision tree membagi data berdasarkan fitur yang paling informatif pada setiap daun atau juga leaf node. Jadi akan menghasilkan salah satu dari 5 kategori tersebut. Artinya, selama proses training, pohon belajar menangani atau memisahkan data ke dalam cabang-cabang sehingga cabang-cabang hingga ke setiap kelompok. Nah, lalu ketika setelah diberikan cabang-cabang, ia akan diberikan label dari salah satu kelas. Oke, itu dari decision tree. Selanjutnya KNN. Jadi di KNN ini dia menangani multi class dengan melihat key tetangga terdekat dari data baru. Lalu menentukan kelas berdasarkan mayoritas dari 5 kemungkinan kategori tersebut. Jika dari tetangga tadi yang paling terdekat sebagian itu termasuk kategori tertentu, maka data baru akan diklasifikasikan ke kategori tersebut. Nah, Oke. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi itu mungkin jawaban kami dari nomor 1 sampai nomor 6. Dilanjutkan lagi untuk mengenai feedback nih dari AI-nya dari jawaban kami gitu. Baik, ini adalah jawaban kami yang sudah kami singkatkan karena mengingat tadi kami menjelaskan banyak hal gitu dan lumayan lumayan menyebar gitu. Jadi kami simpulkan saja atau padatkan jawaban-jawaban kami sehingga hanya satu kalimat gini untuk memberikan feedback nih. Untuk meminta feedback dari ChatGPT mengenai jawaban kami ini seperti itu.
memberikan feedback atau nilai jawaban yang kami jawab gitu. Nah, kita lihat, kita melihat feedback dari ChatGPT-nya ini seperti apa. Oke, 8/10 ya, baik sekali. Oke, cukup ya. Oke, jadi penilaian dari ChatGPT secara keseluruhan itu 8/10, yaitu baik sekali. Jadi jawaban yang kami kirim menunjukkan bahwa konsep yang cukup matang, bukan sekedar definisi, namun ada beberapa bagian yang bisa diperdalam agar lebih kritis dan akademis. Agar bisa diperdalam, namun ada beberapa. Oh, sebenarnya kami sudah memperdalam, mungkin gara-gara kami mengirimkan kesimpulannya itu singkat. Iya sih, iya. Ya, menangkapnya kami hanya tidak membuat sekompleks itu, padahal di penjelasan kami tadi itu sangat dalam penjelasannya. Iya, kayaknya ya seperti itu. Jadi Mungkin langsung saja ya di perbagiannya itu ada 8/5, 8/10 ini. Terus ada 0R dan 1R-nya itu 9/10. Oke. Terus KNN-nya itu wah, sangat baik ya 9/10. Semi supervised 7/10 ya. Wah. Dan multi class classification 8,5. Oke. 8/10 ya, tidak buruk ini sih. secara keseluruhan, ketepatan konsep, kedalaman analisis, ini struktur jawaban, jelas dan sistematis, kemudian kemampuan argumentasi masih bisa diperluas ya. Oke. Emang ini sama yang seperti saya jelaskan tadi di atas. Oke. Mungkin tutup ya? Ya, penutup. Ya, mungkin ini saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.